Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Radio Malam yang dimuliakan Allah, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Abu Nawas salah arah kiblat saat sholat. Alkisah, sewaktu-waktu Abu Nawas mengunjungi sahabat lamanya yang sudah lama tidak ditemui. Seperti biasa, Abu Nawas hanya membawa perbekalan seadanya saat pergi ke kota lain menemui sahabatnya. Setelah melakukan perjalanan yang cukup lama, akhirnya Abu Nawas tiba di kediaman sahabatnya. "Assalamualaikum," ujar Abu Nawas sambil mengetuk pintu rumah sahabatnya. "Waalaikumsalam," jawab seseorang dari dalam rumah. Ketika pintu rumah dibuka, sahabat Abu Nawas kaget sekaligus senang melihat tamu yang datang ke rumahnya. Sahabatnya pun memeluk Abu Nawas dan bertanya tentang kabarnya selama ini sambil mempersilahkan masuk ke dalam rumah. Abu Nawas dan sahabatnya kemudian asik berbincang soal kehidupan mereka masing-masing. Tak terasa, azan asar pun sudah terdengar. Obrolan mereka berhenti untuk melaksanakan sholat asar terlebih dahulu. "Wahai kawan, saya minta izin sholat di rumahmu," pinta Abu Nawas kepada sahabatnya. "Oh, silahkan Abu Nawas, saya mau keluar sebentar untuk membeli makanan," balas sahabatnya kepada Abu Nawas. Abu Nawas pergi ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Selesai wudhu, ia bingung harus menghadap kiblat ke arah sebelah mana. Sementara sahabatnya sedang keluar rumah untuk membeli makanan. Kepada siapa Abu Nawas bisa bertanya? Abu Nawas pun menunggu sahabatnya pulang agar bisa menanyakan arah kiblat di mana. Namun, ditunggu-tunggu sahabatnya tak kunjung datang juga. Akhirnya, Abu Nawas memutuskan sholat dengan arah kiblat yang ia kira-kira sendiri di mana arahnya. Dan ia menggelar sajadahnya lalu sholat asar. Sahabatnya yang datang tak lama setelah Abu Nawas sholat asar langsung tertawa melihat sahabatnya sholat dengan arah yang salah. Setelah Abu Nawas selesai sholat, sahabatnya berkata memberitahu bahwa kiblatnya salah. "Hei Abu Nawas, arah kiblatnya bukan ke situ," kata sahabatnya. Kemudian Abu Nawas balik bertanya kepada sahabatnya, apa arah kiblat waktu ia sholat tadi salah. "Apakah arah sholatku salah?" tanya Abu Nawas kepada sahabatnya. "Tidak, hanya saja arah sajadah kamu yang salah," jawab sahabatnya menjawab pertanyaan Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun kembali membalas perkataan sahabatnya dengan guyonan. "Kalau begitu tegur saja sajadahku, jangan aku," kata Abu Nawas kepada sahabatnya. Sontak keduanya kemudian tertawa bersama-sama. Lalu Abu Nawas mengajak sahabatnya sholat berjamaah. "Ya sudah, mari kita sholat berjamaah. Habis itu baru kita makan-makan," ajak Abu Nawas kepada sahabatnya. Pada suatu hari, Abu Nawas dengan santai menyisir jalanan kota. Ia mendapat perintah dari Baginda Raja untuk memantau keadaan rakyatnya. Tiba-tiba, langkahnya terhenti tepat di depan lapangan yang tengah penuh dengan kerumunan warga. Abu Nawas penasaran dengan apa yang terjadi di sana. Ternyata di lapangan itu tengah ada pertunjukan monyet ajaib. Monyet ajaib ini dapat memahami bahasa manusia dan hanya patuh kepada perintah tuannya saja. Dengan sombong sang tuan mengadakan sayembara dengan hadiah beberapa keping emas. Barang siapa yang mampu membuat monyet miliknya mengangguk-angguk,
maka ia berhak mendapatkan hadiahnya. Banyak warga yang telah mencoba dengan berbagai macam cara, tapi si monyet tak juga berhasil ditaklukkan. Hal ini semakin membuat Abu Nawas penasaran. Akhirnya Abu Nawas maju ke depan untuk mencobanya. Abu Nawas memberikan beberapa pertanyaan kepada si monyet. "Hai monyet, tahukah engkau siapa aku?" Monyet pun menggelengkan kepala. "Apakah engkau takut pada tuanmu?" pancing Abu Nawas. Si monyet pun tetap diam dan tidak menganggukkan kepala. "Oh, ternyata kamu tidak takut ya pada tuanmu," sahut Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas mengancam si monyet. "Hai monyet, apabila kau tetap diam, maka aku akan melaporkanmu kepada tuanmu. Kalau kamu tidak takut padanya, dan pasti dia akan memberikan hukuman." Si monyet pun mulai ragu, dan akhirnya dengan spontan si monyet mengangguk-anggukkan kepalanya karena takut pada tuannya. Penonton bersorak girang karena Abu Nawas berhasil membuat si monyet menganggukkan kepalanya. Si pemilik monyet sangat marah dan memukuli monyetnya dengan kayu karena merasa malu. Abu Nawas menginap di rumah pencuri. Kecerdikan Abu Nawas mengerjai seorang pencuri seakan tidak ada habisnya. Kali ini dia kembali mengerjai pencuri saat hendak beraksi di rumahnya. Suatu malam saat sedang tidur pulas, Abu Nawas dikagetkan suara berisik dari ruang tengah rumahnya. Kemudian dia turun dari tempat tidur dan beringsut menuju pintu kamar untuk mengintip. Melalui lubang kunci dilihatnya ada seorang pencuri sedang memasukkan barang-barang miliknya ke karung besar. Hampir semua barang di ruang tengah rumahnya diambil tanpa tersisa sedikit pun. Setelah selesai dengan aksinya, si pencuri memanggul karung besar berisi barang-barang curian itu ke atas bahunya, lalu kabur lewat jendela. Melihat hal itu, Abu Nawas sengaja membiarkannya. Dia tidak berteriak minta tolong ataupun menghardik si pencuri, karena ingin membuatnya kapok tanpa harus menggunakan kekerasan. Ketika si pencuri sudah berjalan keluar rumah dengan membawa barang-barang curian, diam-diam Abu Nawas mengikutinya dari belakang. Setelah menempuh perjalanan lumayan jauh, si pencuri terlihat kelelahan. Bagaimana tidak, sebab barang curian yang dibawa sangatlah banyak. Akhirnya sampailah si pencuri di depan rumahnya. Dia segera masuk dan beristirahat. Saking capeknya, pencuri itu sampai lupa menutup pintunya kembali. Sehingga dengan mudah Abu Nawas ikut masuk ke rumahnya. Tidak lama kemudian, si pencuri mulai membuka karung dan mengambil barang-barang hasil curiannya. Dari mulai barang-barang berharga sampai barang-barang rumah tangga seperti gelas, piring, hingga mangkok. Si pencuri lalu meletakkan semua barang-barang tersebut sesuai tempatnya, seolah baru pindah rumah. Sementara Abu Nawas terus mengamati dari belakang sambil duduk santai. Merasa curiga ada orang di sekitarnya, si pencuri pun menoleh ke belakang. Betapa kagetnya dia melihat Abu Nawas ada di dalam rumahnya. "Kenapa kau ada di sini?" tanya si pencuri setengah ketakutan. "Kamu tidak tahu ya? Rumahku sekarang di sini," jawab Abu Nawas. "Kenapa bisa begitu? Ini rumahku," balas si pencuri. "Kalau kemarin ini memang rumahmu, tapi sekarang sudah jadi rumahku karena aku sudah pindah ke sini," ujar Abu Nawas. "Pindah? Pindah bagaimana maksudmu?" tanya si pencuri kebingungan. "Coba lihat, semua barang di rumah ini semuanya adalah milikku. Jadi rumah ini adalah milikku," jelas Abu Nawas. "Kalau kau mengusirku, aku akan berteriak bahwa kamu telah mencuri barang-barangku, dan aku akan memukulimu," ancam Abu Nawas. Dikarenakan tidak ingin memperpanjang masalah, si pencuri membiarkan Abu Nawas menetap di rumahnya.
Selama seminggu menetap di sana, Abu Nawas selalu menghabiskan roti yang akan dimakan si pencuri. Belum lagi susu dan madu yang disiapkan di dalam lemari dengan lahapnya Abu Nawas habiskan semua. Selama itu pula setiap hari si pencuri terpaksa tidur dengan menahan rasa lapar. Kalau begini bukan aku yang merampok, tapi dia yang merampok semua makananku, pikir si pencuri merasa kesal. Esok harinya si pencuri menghampiri Abu Nawas. "Tuan, bagaimana caranya supaya Tuan kembali ke rumah Tuan?" tanya si pencuri. "Sudah dibilangin, aku sudah pindah di sini. Sekarang ini adalah rumahku. Buktinya barang-barangku ada di sini semua," tegas Abu Nawas. "Jadi kalau aku kembalikan semua barang-barang ini ke rumah Tuan, Tuan juga akan kembali?" tanya si pencuri. "Tentu saja, kalau di sini sudah tidak ada barang-barangku, jadi ini bukan rumahku lagi," balas Abu Nawas. Akhirnya dengan susah payah si pencuri mengembalikan semua barang-barang Abu Nawas ke rumahnya. Sejak saat itu, Abu Nawas tidak lagi berada di rumah si pencuri. Si pencuri pun tobat dan kini menjadi lebih tenang. Ia tidak ingin lagi berurusan dengan Abu Nawas. Abu Nawas dituduh mencuri keledai, tapi kok malah Abu Jahal yang dipenjara? Hidup bertetangga kadang ada yang suka dan ada yang kurang suka dengan kita. Itulah yang dialami Abu Nawas. Meskipun dikenal suka menolong, ada saja orang yang tidak suka dengan sosok cerdas dan humoris ini. Sebut saja namanya Abu Jahal. Entah kenapa dia sangat membenci Abu Nawas. Abu Jahal selalu mencari celah untuk memfitnah Abu Nawas, akan tetapi usahanya selalu gagal. Tentu saja hal ini membuat Abu Jahal makin benci kepada Abu Nawas. Sampai pada suatu ketika, Abu Jahal mempunyai rencana yang licik. Dia akan menjebak Abu Nawas supaya namanya menjadi buruk di mata masyarakat. Esok harinya Abu Jahal mulai mengatur strategi. Ia pergi ke pasar untuk membeli sandal. Sandal yang ia beli sama persis dengan kepunyaan Abu Nawas. Abu Jahal juga membayar orang suruhan untuk mengambil keledainya sendiri pada malam hari. Setelah malam tiba, Abu Jahal mulai menjalankan aksinya. Dia sengaja menaruh keledainya di depan rumah dan meletakkan sandal yang sama persis dengan sandal Abu Nawas di halaman rumahnya. Tidak lama kemudian, datanglah orang bayaran Abu Jahal untuk mengambil keledai di depan rumahnya. Setelah orang bayarannya sudah benar-benar menghilang, Abu Jahal mendadak berteriak, "Maling! Maling! Keledaiku dicuri maling!" teriak Abu Jahal pura-pura panik. Sontak teriakan Abu Jahal mengundang perhatian para tetangganya. Mereka lalu berduyun-duyun mendatangi rumah Abu Jahal. "Ada apa Abu Jahal?" tanya salah satu tetangganya. "Keledaiku dicuri maling, tapi malingnya sempat aku pergoki," jawab Abu Jahal. "Kamu berhasil mengenali wajahnya Abu Jahal?" tanya tetangga yang lain. "Enggak sih, karena waktu aku mergoki malingnya langsung panik dan lari terbirit-birit sampai meninggalkan sandalnya," kata Abu Jahal sambil menunjukkan sandal di halamannya. "Loh, ini kok seperti sandal Abu Nawas? Tapi masa iya sih Abu Nawas mencuri keledaimu?" ujar tetangganya tidak percaya. "Ya, namanya orang lagi kilap, apapun pasti dilakukannya. Apalagi sekarang Abu Nawas sudah lama tidak diberi hadiah baginda raja. Pastinya dia tidak punya uang lagi untuk beli makanan," ucap Abu Jahal memprovokasi. Akibat hasutan Abu Jahal ini, para warga mulai tersulut emosinya. Abu Nawas yang sedang asik tidur di rumahnya langsung dipaksa dan diarak warga menuju istana. "Ada apa ini? Apa yang kalian lakukan?" tanya Abu Nawas bingung. "Sudah, kamu diam saja, kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu," tegas Abu Jahal. Dalam hati Abu Jahal berkata, "Kali ini aku berhasil menjebakmu Abu Nawas." Ia pun tersenyum jahat kepada Abu Nawas. Setibanya di istana, baginda raja kaget ada rombongan warga datang. Terlebih lagi, di situ ada Abu Nawas dengan kondisi tangan terikat. "Ada apa ini?
Kenapa malam-malam datang kemari? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, hamba mau melaporkan keledai hamba dicuri Abu Nawas, jawab Abu Jahal. Abu Nawas yang mendengar pengaduan Abu Jahal hanya terdiam. Ia menunggu saat yang tepat untuk membongkar kedok Abu Jahal. Memangnya kamu punya buktinya Abu Jahal? Apakah keledaimu ada di rumah Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Keledainya memang tidak ada di rumah Abu Nawas. Bisa saja dia menaruhnya di tempat lain Paduka yang mulia. Tapi saya punya bukti yang lain, ucapnya. Coba tunjukkan bukti yang kamu punya Abu Jahal, perintah Baginda Raja. Ia lalu menunjukkan sandal yang mirip dengan milik Abu Nawas. Ini buktinya Paduka yang mulia. Waktu hamba memergoki, Abu Nawas lari terbirit-birit sampai meninggalkan sandalnya di halaman rumah hamba, tutur Abu Jahal. Apa benar itu sandal kamu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Bukan Baginda Raja, tapi sandal itu memang mirip dengan sandal hamba, jawab Abu Nawas. Kamu jangan coba mengelak Abu Nawas, jelas-jelas itu sandalmu, bentak Abu Jahal. Sudah, berikan saja sandal itu kepadaku, pinta Baginda Raja kepada Abu Jahal. Setelah Abu Jahal memberikan sandal tersebut, Baginda Raja lalu memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, kemarilah. Coba pakai sandal ini, perintah Baginda Raja. Setelah dicoba, sandal yang dibawa Abu Jahal tidak muat di kaki Abu Nawas. Melihat hal itu, Abu Jahal mulai belingsatan, mukanya pucat dan keringat dingin mulai keluar dari tubuhnya. Ini jelas-jelas bukan sandal Abu Nawas. Kamu jangan menuduh orang sembarangan. Atau jangan-jangan kamu ingin memfitnah Abu Nawas? Bentak Baginda Raja geram kepada Abu Jahal. Dengan mulut terbata-bata Abu Jahal menjawab, maaf Paduka yang mulia, hamba kira itu sandalnya Abu Nawas. Ternyata Abu Jahal salah perhitungan saat membeli sandal yang mirip dengan sandal Abu Nawas. Abu Jahal tidak mencocokkan dengan ukuran kaki Abu Nawas. Di saat Abu Jahal mulai terbongkar rencana busuknya, Abu Nawas langsung melancarkan aksinya. Begini Paduka yang mulia, sebenarnya Abu Jahal sudah berulang kali mencoba berbuat jahat, tapi rencananya selalu bisa hamba gagalkan, ungkap Abu Nawas. Perkataan Abu Nawas ini juga dibenarkan oleh para warga. Benar Baginda, benar apa yang dikatakan Abu Nawas. Kami sungguh sangat menyesal dan kecewa karena kali ini kami termakan hasutan Abu Jahal. Kami minta maaf Abu Nawas, ucap para warga. Abu Nawas pun memaafkannya karena pada dasarnya mereka hanya termakan hasutan Abu Jahal. Sementara Abu Jahal langsung dimasukkan ke penjara atas perbuatan yang dilakukan. Menyuruh hakim pura-pura mati. Raja tertawa terpingkal-pingkal mengetahuinya. Jika berbicara orang cerdas tapi bertingkah konyol, salah satu yang sangat terkenal adalah Abu Nawas. Dia merupakan seorang penyair berkebangsaan Arab yang hidup di zaman dinasti Abbasiyah. Abu Nawas selalu punya cara lepas dari jebakan raja. Dikisahkan bahwa tingkah lucu Abu Nawas sempat membuat raja tertawa terpingkal-pingkal. Suatu hari raja mengadakan syukuran nama bayi. Dalam syukuran kali ini, raja tidak mengundang Abu Nawas karena dianggap akan mengacaukan acara. Tetapi bukan Abu Nawas namanya jika kehabisan akal. Ia pun hadir meskipun tanpa diundang. Setibanya di istana, Abu Nawas langsung membaur dengan para tamu undangan. Para hadirin sekalian, saya ingin mengumumkan mulai hari ini, nama bayi ini adalah Jabnib, kata raja. Jangan Baginda Raja, jangan diberi nama Jabnib, ujar salah satu tamu protes kepada Baginda Raja. Ternyata tamu yang protes tersebut adalah Abu Nawas. Baginda Raja pun kaget. Bagaimana mungkin Abu Nawas datang kemari, gumam raja. Tapi raja membiarkan kedatangan Abu Nawas.
"Kenapa kamu protes dengan nama yang aku berikan?" tanya raja. "Biasanya orang yang bernama Japnip bersifat bodoh, Baginda Raja. Lebih baik diganti dengan nama lain saja," kata Abu Nawas tanpa beban. Raja merasa dipermalukan oleh Abu Nawas di depan tamu-tamu undangan. "Mana buktinya kalau orang yang bernama Japnip itu bodoh? Kalau kamu tidak bisa menjawab, akan aku hukum pancung," ancam raja. "Tentu hamba bisa membuktikannya, Baginda Raja." "Baginda tahu hakim yang namanya Japnip, dia hakim bodoh," kata Abu Nawas. "Tapi untuk membuktikan kebodohannya, hamba membutuhkan 30 keping emas," tambah Abu Nawas. Raja pun menyetujui karena bakal ada tontonan menarik dari Abu Nawas. Hari itu Abu Nawas pulang dengan 30 keping emas. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke rumah hakim Japnip dan membawa uang 10 keping emas. Ketika sang hakim sedang berzikir, diam-diam Abu Nawas menyelipkan keping emas tersebut di bawah sajadah. Lalu Abu Nawas tertawa terbahak-bahak sehingga membuat sang hakim heran. "Kenapa kamu tertawa, Abu Nawas?" tanya hakim Japnip. "Burungmu dalam sangkar itu berkata ada 10 keping emas di bawah sajadahmu," jawab Abu Nawas. Dengan rasa ragu, hakim tadi menyingkap sajadahnya dan mendapati 10 keping emas. Dia kemudian tersenyum bahagia dan percaya kalau Abu Nawas mengerti bahasa burung. Keesokan harinya Abu Nawas melakukan hal yang sama dengan membawa 10 keping emas. Sementara pada hari ketiga, Abu Nawas tidak membawa keping emas. Saat bertemu hakim di rumahnya, Abu Nawas malah menangis tidak seperti 2 hari sebelumnya. "Kenapa kamu menangis, Abu Nawas?" tanya sang hakim. "Burungmu berkata bahwa kamu akan mati besok," jawab Abu Nawas. Sang hakim pun percaya sambil gemetaran. Tetapi raja meminta solusi pada Abu Nawas. "Agar perkataan burungmu tidak terjadi, maka pura-pura matilah kau," kata Abu Nawas. Hakim itu pun pura-pura mati dan kabar kematiannya pun didengar oleh masyarakat. Saat jasad hakim diusung menuju pemakaman, berpapasanlah dengan raja. Raja pun kaget karena baru tahu kalau hakim Japnip meninggal dunia. Raja pun membuka keranda melihat wajah hakim itu untuk terakhir kalinya. Tapi ketika dibuka, hakim tersenyum ke raja dan mengedipkan mata. "Kenapa hakim yang masih hidup kau katakan meninggal, Abu Nawas?" tanya raja. "Itulah bukti kebodohan hakim Japnip yang aku katakan ketika syukuran," kata Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, raja tertawa terpingkal-pingkal. Sementara warga yang dikerjai merasa kesal.